Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi dinamika hidrosfer. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang potensi sebaran dan pemanfaatan perairan darat. Kita awali dari pengertian perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan, baik berupa cair, es, maupun dalam bentuk salju. Air di daratan sebagian besar berasal dari air hujan yang mengalir di permukaan maupun yang meresap di dalam tanah. Nah, faktor yang mempengaruhi meresapnya air di dalam tanah adalah jumlah curah hujan yang turun, kekuatan jatuhnya butiran air hujan, lamanya curah hujan, vegetasi di permukaan tanah, tingkat permeabilitas tanah, dan kemiringan topografi. Klasifikasi perairan darat ada 4, yaitu sungai, danau, rawa, dan air tanah. Kali ini kita akan membahas secara detail tentang sungai. Apakah yang dimaksud dengan sungai itu? Adalah air tawar yang mengalir dari mata air atau dari sumbernya dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah menuju ke muara laut, danau, ataupun ke sungai yang lebih besar. Gambar-gambaran sungai adalah sebagai berikut. Dan besaran volume air yang mengalir pada suatu sungai dalam satuan waktu pada titik tertentu disebut debit air. Dan debit air sungai itu tentu kecil di daerah hulu dan sangat besar di daerah hilir. Faktornya yang menentukan besar kecilnya debit sungai adalah iklim dan das atau daerah aliran sungai. Klasifikasi sungai. Berdasarkan letaknya, sungai itu dibagi menjadi 3. Bagian hulu yang lembahnya berbentuk V, bagian tengah lembahnya berbentuk huruf U, ini V, ini U, dan bagian hilir lembahnya berbentuk U yang pendek. Kita mulai dari daerah hulu sungai. Bagian hulu sungai atau stadium muda pembentukan sungai adalah bagian sungai yang dekat dengan mata air yang biasanya terletak di lereng-lereng gunung. Cirinya, erosinya vertikal atau menggerus ke arah dasar. Alirannya sangat deras. Tebingnya biasanya sangat curam. Bahkan di beberapa tempat terdapat air terjun. Lembahnya berbentuk huruf V. Tidak terjadi sedimentasi. Dan juga belum terdapat teras-teras sungai yang ada di kanan kiri aliran airnya. Sedangkan yang ciri bagian tengah sungai atau stadium dewasa, yang pertama, alirannya kurang begitu deras atau tidak sederas yang di daerah hulu. Erosinya vertikal dan horizontal. Vertikal mengerus ke bawah, horizontal mengerus ke samping. Lembahnya berbentuk huruf U. Dan mulai terdapat pengendapan. Ya, ini pengendapan yang mulai ada di kanan kiri sungai. Kemudian terdapat teras-teras sungai. Dan sudah mulai terbentuk aliran yang berkelok-kelok di beberapa sungai tertentu, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan di bagian hilir sungai atau stadium tua, yaitu bagian sungai yang terdapat dekat dengan laut. Ciri-cirinya, aliran airnya tenang, erosinya nyaris tidak ada, dan banyak terjadi pengendapan. Pengendapan berlangsung baik di bawah maupun di kanan kiri sungai. Teras-teras sungai makin tidak jelas, karena sungai melebar. Sungai berkelak-kelok atau bermeander, dan banyak dijumpai oxbolik atau danau tapal kuda, keting, dan juga delta. Berdasarkan keadaan airnya atau debit airnya, satu sungai permanen atau perennial, yaitu sungai yang airnya tetap mengalir baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan. Atau dengan kata lain, sungai yang periode alirannya adalah stabil, tetap banyak airnya. Contohnya di Papua, Sungai Digul Memberamo. Di Kalimantan ada Sungai Kapuas, Barito, Kahayan, dan Mahakam. Dan di Sumatera ada Sungai Musi, Sungai Siak, dan Sungai Batanghari. 2 sungai periodik atau intermittent adalah sungai yang airnya melimpah di musim hujan, namun berkurang di musim kemarau. Contohnya nih di sungai-sungai di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Bengawan Solo, Sungai Serayu, Kali Brantas yang ada di Jawa, Sungai Kalada di Pulau Sumba ya di NTT yang airnya selalu berubah. Nah ini ya contoh-contoh sungai yang terkadang pada musim hujan banjir dan musim kemarau berkurang. Yang ketiga sungai episodik
adalah sungai yang airnya mengalir pada musim hujan dan kering di musim kemarau. Mengalir di musim hujan dan kering di musim kemarau. Ini gambarannya. Ini adalah sungai-sungai di NTB dan di NTT. Bahkan beberapa jenis sungai ketika musim kemarau karena kering airnya dan relatif rata hingga dimanfaatkan sebagai jalan ya untuk beberapa kegiatan masyarakat. Dan yang keempat, sungai epimeral atau epermal adalah sungai yang hanya berair pada saat turun hujan. Dan ini biasanya terjadi pada daerah gurun. Berdasarkan sumber airnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sungai hujan, adalah sungai yang sumber airnya tergantung pada air hujan. Seperti sungai-sungai di Pulau Jawa. Kalau musim hujan airnya banyak, kalau musim kemarau airnya sedikit bahkan habis. Yang kedua sungai gletser, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari salju yang mencair. Nah ini sungai-sungai tentu yang berada di sekitar kutub. Kanada, Skandinavia, Greenland, Siberia atau Rusia, Alaska dan sebagainya. Dan yang ketiga, sungai campuran atau sungai kombinasi adalah sungai yang sumber airnya berasal dari mata air, air hujan, dan salju yang mencair. Contohnya adalah kalau di Indonesia itu di Sungai Memberamo, di samping dari air hujan, mata air juga dari salju yang berada dari mencairnya es di Puncak Jaya. Berdasarkan pola alirannya, satu adalah pola aliran sungai paralel. Adalah pola aliran yang sejajar antara satu sungai dengan sungai lainnya. Ini adalah pola aliran paralel antara satu sungai dengan sungai lainnya sejajar. Biasanya terdapat di daerah berlereng curam dan luas pada coastal plain atau dataran pantai yang masih muda, yang cenderung kemiringannya itu sangat besar. Dan ini variasi atau gambar lain dari sungai bentuk paralel. Berikutnya, pola aliran sungai dendritik adalah pola aliran sungai yang seperti ini, yang tidak teratur membentuk seperti struktur pohon, ya, struktur ranting dan dahan pohon. Gambaran lainnya seperti ini, kalau nanti bentuk keluar dalam tesnya, variasinya adalah seperti ini, pola aliran sungai dendritik, seperti ranting dan dahan pohon. Yang ketiga adalah pola aliran sungai rektanguler. Adalah pola aliran sungai yang membentuk sudut siku-siku atau saling tegak lurus. Jadi antara anak sungai dengan induk sungai saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku biasanya terdapat pada wilayah berstruktur patahan. Ini gambar 3 dimensinya. Sementara gambar-gambar biasa yang biasa keluar dalam tes adalah seperti ini. Yang keempat, ini perkembangan dari sungai rektanguler yaitu sungai injulit. Adalah pola aliran sungai yang tidak membentuk sudut siku-siku, tetapi membentuk sudut yang lebih kecil atau bahkan lebih besar dari 90 derajat. Terdapat pada daerah patahan atau daerah patahan yang rektanguler yang sudah tua atau tingkat lanjut, sehingga anak sungai ke induk sungai kalau tidak lebih ya kurang 90 derajat. Yang kelima, pola aliran sungai radial, yaitu pola aliran sungai yang menyebar. Ada 2. Radial sentripetal adalah pola aliran sungai yang menuju ke pusat. Terdapat di wilayah cekungan seperti danau, rawa, dan sebagainya. Ini gambarannya. Dan kemudian gambar yang lain seperti ini. Jadi di pusatnya lebih rendah sehingga dituju oleh aliran-aliran air yang ada dari sekitarnya. Radial sentrifugal adalah pola aliran sungai yang menyebar meninggalkan pusat. Karena meninggalkan pusat, maka pusatnya lebih tinggi. Biasanya terdapat di daerah gunung, gunung berapi, kubah atau dom, dan pada kubah atau dom ini stadium muda. Ini ya, menyebar meninggalkan pusat. Gambaran lain yang biasanya keluar dalam soal adalah seperti ini. Yang keenam adalah anular, pola aliran sungai yang membentuk atau menyerupai lingkaran. Di hulu banyak cabangnya dan bermuara di sungai induk yang melingkar. Ini terdapat pada daerah gunung atau kubah yang sudah stadium tua. Pola aliran sungai anular adalah pengembangan dari radial sentrifugal tingkat lanjut. Ya, radial sentrifugal tingkat lanjut. Ini gambarannya, gambaran kadang keluar di soal. Pinit, pola aliran sungai yang anak sungainya membentuk sudut lancip. Ya, ini pola aliran sungai pinit.
Dan yang 8, trelis pola aliran yang membentuk seperti tralis jendela atau menyirip seperti daun. Dan secara detail, variasi gambar-gambar lain dari pola aliran anular, pola aliran pinit, dan pola aliran trelis yang lebih luas bisa dilihat seperti ini. Berdasarkan genetikanya atau asal terjadinya. Yang pertama adalah pola aliran sungai, bukan pola aliran ya, berdasarkan genetikanya adalah sungai konsekuen. Jadi suatu sungai pada umumnya akan mengalir miring ya, dari atas ke bawah pada lahan yang miring. Inilah sungai konsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya menuruni lereng-lereng yang awal atau asli, seperti dom. Sebenarnya lereng aslinya yang paling bawah. Ya, ini adalah sungai konsekuen yang menuruni lereng, Sungai konsekuen. Ini pola aliran bawah. Tapi yang asli yang bawah. Tapi karena mengalami pengangkatan di beberapa tempat dan sungainya tetap mempertahankan alirannya, maka dia sebagai sungai konsekuen. Berikutnya adalah sungai subsekuen. Adalah anak sungai konsekuen. Anak sungai konsekuen yaitu sungai yang mengalir mengikuti arah patahan. Ini patahannya di sini. Ini patahannya. Maka disinilah terdapat sungai subsekuen. Sungai subsekuen menuju ke sungai konsekuen atau anak sungai konsekuen. Yang ketiga, sungai obsekuen adalah anak sungai subsekuen. Berarti anak sungai subsekuen yang mengalir menuju ke sungai konsekuen. Ini. Nah, cirinya arah alirannya berlawanan arah dengan sungai konsekuen. Berlawanan arah dengan sungai yang utama. Berarti kalau sungai utama menuju ke kiri, maka ini menuju ke kanan. Inilah sungai obsekuen. Sungai obsekuen. Yang keempat adalah sungai resekuen. Ini juga anak sungai subsekuen, tapi arah alirannya searah dengan sungai konsekuen. Nah, inilah sungai subsekuen yang juga tetap miring menuju ke sungai subsekuen. Dan yang kelima, sungai insekuen. Sungai ini mengalir tanpa ditentukan oleh struktur batuan. Bisa dilihat ada 3 bagian patahan. Yang paling kanan, ini strukturnya agak kacau atau tidak teratur. Dan pada kondisi yang seperti ini, maka mengalirlah sungai insekuen. Dan biasanya nanti akan membentuk pola aliran yang dendritis. Secara lengkap inilah gambarannya. Dan kalau pada satu gambar yang langsung, maka ini kita ulang sungai konsekuen, sungai subsekuen, anak sungai konsekuen, sungai obsekuen, dan sungai resekuen. Satu lagi yang biasa keluar dalam soal adalah biasanya hanya anak panah. Kalau ini sungai konsekuen, maka ini adalah sungai subsekuen. Ya, ini sungai subsekuen. Dan ini adalah sungai obsekuen. Dan yang searah dengan sungai konsekuen, sungai resekuen. Kita lanjutkan berdasarkan struktur biologinya. Satu, sungai anteseden adalah sungai yang dapat mempertahankan arah alirannya meskipun ada pengangkatan batuan di depannya. Prosesnya adalah sebagai berikut. Sungai terbentuk terlebih dahulu, kemudian tiba-tiba di depan aliran sungai itu ada proses pengangkatan batuan resisten yang tentu prosesnya lama ya. Namun aliran sungai itu bisa mempertahankan atau terus menggerus pengangkatan batuan tersebut. Maka terbentuklah sungai anteseden. Contohnya adalah Kali Madiun yang mampu mengikis pegunungan Kendeng di Jawa Timur dan Kali Oyo yang mengikis plato Wonosari di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua adalah sungai superpos atau superimpos. Yaitu sungai yang mengalir di dataran sedimen atau peneplain dan mengerosinya terus-menerus hingga menggerus batuan resisten yang ada di bawahnya. Hampir sama dengan sungai anteseden. Dicermati bedanya, prosesnya adalah lapisan batuan yang resisten itu muncul terlebih dahulu. Jadi muncul batuan induk atau batuan resisten. Kemudian terjadi erosi atau terjadi sedimentasi. Sedimentasi akan membuat batuan resisten ini tidak kelihatan. Nah, ternyata setelah muncul peneplain atau lapisan sedimentasi, muncul aliran sungai. Aliran sungai terus menggerus ya, sampai tererosi hingga sampai ke batuan resisten
yang ada di bagian bawah. Ini sungai Superpush. Contohnya adalah sungai Colorado di Amerika Serikat. Nah, secara detail ini bedanya sungai Superpush dan sungai antecedent. Antecedent, batuan resisten dierosi. Nah, sedangkan Superpush, batuan resisten di atasnya ada lapisan sedimen yang kemudian dierosi hingga kemudian sampai ke muara sungai. Yang ketiga, sungai reverse, yaitu sungai yang tidak dapat mempertahankan arah alirannya terhadap pengangkatan sehingga mengubah arahnya untuk menyesuaikan diri. Tadi pada gambar menurut genetikanya, sungai obsekuen itulah contohnya. Ketika awalnya sungai konsekuen mengalir ke sana, tapi ketika ada pengangkatan batuan dia berbalik arah. Contoh ketika kita di Indonesia, sungai Bengawan Solo. Berikutnya adalah sungai anaklinal, sungai yang mengalir pada permukaan yang secara lambat terangkat. Dan arah pengangkatan tersebut berlawanan arah dengan sungai. Dan sungai kompon, sungai yang mengalir di daerah yang struktur morfologinya berbeda-beda. Dan sungai komposit, sungai yang mengalir di daerah yang struktur geologinya berbeda-beda. Manfaat sungai: 1. Sebagai penampung air hujan. 2. Sumber air untuk keperluan sehari-hari, seperti untuk minum, aktivitas sehari-hari bagi makhluk hidup. Yang ketiga, untuk irigasi, baik pertanian, peternakan, dan yang lainnya. Yang keempat, penghasil material bangunan, batu, pasir. 5. Sebagai habitat bagi ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. Dan yang keenam, untuk pembangkit listrik. 7 untuk transportasi seperti di Kalimantan, dan yang ke-8 adalah untuk pariwisata. Materi berikutnya adalah danau, rawa, dan air tanah. Jangan lupa silahkan disaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.